Kali ini kita akan membahas tentang negosiasi. Negosiasi adalah keterampilan kepemimpinan yang diperlukan untuk negosiasi di saat krisis. Keterampilan negosiasi penting untuk mencapai kesepakatan dalam bisnis. Dalam kemampuan negosiasi adalah berharga ke bisnis manajer. Karena itu keterampilan dikembangkan melalui berlatih. Keterampilan negosiasi mengembangkan bakat berpikir kritis dan keterampilan komunikasi yang efektif. Dalam hal materi negosiasi, beberapa hal yang perlu disiapkan. Yang pertama adalah mempersiapkan materi negosiasi. Yang kedua adalah presentasi dan pembenaran terkait negosiasi yang akan dilakukan. 3 adalah tawar-menawar terhadap materi yang disampaikan kepada klien maupun customer. Yang keempat adalah penawaran dan balasan terhadap negosiasi. Yang kelima adalah menggunakan berbagai taktik dan kesimpulan memilih opsi atau perjanjian. Saya akan menjelaskan jenis dan model negosiasi. Yang pertama, suatu waktu perundingan, di mana penawaran maksimum dari negosiasi membuahkan kesuksesan. Namun yang diperlukan hasil prediksi di mana suatu pihak lain menang dan pihak lainnya adalah kalah. Yang kedua adalah continue negosiasi, diadakan dalam kerangka yang sedang berlangsung hubungan seperti mitra, pemasok, klien, yang lain-lain. Jenis negosiasi ini ditandai dengan membawa pengaruh, pengalaman, dan sifat hubungan sebelum dengan para pihak. Yang ketiga adalah negosiasi langsung yang berkesinambungan. Yang keempat adalah perundingan tidak langsung dihadapkan perwakilan atau mediator. Namun masalah yang di sini terletak pada kepentingan pribadi dari mediator yang mungkin berbeda dari pihak yang diwakilkan. Oke, selanjutnya terkait waktu. Waktu akan mempengaruhi taktik terkait negosiasi. Ada 3 hal yang saya sampaikan. Yang pertama adalah penundaan. Pihak lain atau pihak lawan yang menjadi merasa tidak nyaman atas penundaan yang tidak terbiasa dengan ide. Yang kedua adalah pengaturan atau terakhir tenggang waktu. Pola negosiasi, salah satunya adalah mengikuti aturan, mempraktikkan pengambilan keputusan yang etis dalam yang baik adalah ciri profesional. Negosiasi seringkali melibatkan ketidaktepatan sengketa peristiwa maupun masa lalu yang persepsi sebagai dasar utama untuk keputusan. Singkatnya adalah sebagai panduan kita menerima prinsip bahwa bisnis yang baik adalah seorang negosiator yang berlatih mengantisipasi dan menyelesaikan secara moral kompleks sebelum mereka mengkonsepkan dari suatu negosiasi yang baik. Mendengarkan suatu negosiasi adalah hal yang paling penting. Saya akan menjadikan 4 konsep dalam mendengarkan. Yang pertama, saya akan mendeskripsikan tentang konsep tersebut. Kegagalan untuk mendengarkan secara efektif dapat menggagalkan setiap keterampilan negosiasi yang dikembangkan, termasuk strategi terbaik, taktik paling tajam, dan teknik mediasi yang paling terasah. Apa yang sering ditemui negosiator bukanlah masalah yang dipecahkan, namun yang pertama adalah melainkan ide untuk didengar. Yang kedua, pandangan berbeda untuk yang dipahami. Dan ketiga, orang baru yang memberikan masukan dan saran. Dan keempat adalah belajar memahami maksud dan tujuan orang lain. Oke, salah satunya dalam proses untuk negosiasi perlu mempertimbangkan rencana strategis. Yang pertama adalah kunci elemen di dalam perencanaan strategis untuk menilai keseimbangan kekuasaan. Yang kedua adalah elemen dari kejutan dari negosiasi. Efektif dalam melakukan teknik dalam perundingan adalah suatu hal yang perlu dirancang. Yang ketiga adalah semua informasi intern maupun eksternal sebaiknya
menjadi diverifikasi, awas dari selektif, persepsi dari kecenderungan, evaluasi informasi di dalam keyakinan, asumsi, dan citra diri. Dan yang keempat adalah menilai terlalu tinggi hal-hal yang diyakini, ketika meremehkan mungkin atau spekulasi hasil bisa menjadi berbahaya. Dan kelima, hindari menyerang posisi lawan. Yang disebut adalah menyajikan minat yang berbeda. Keyakinan lawan adalah sangat ditentukan oleh persepsi terkait toleransi terhadap risiko. Dan keenam adalah tidak pernah bergegas. Proses yang terampil negosiator adalah kecepatan maupun kegelisahan psikologis dari pihak lain, membuang waktu yang sangat berharga itu dan melawan waktu, sehingga negosiator perlu untuk memainkan sisi psikologis dari pihak lawan. Yang pertama adalah kepercayaan di awal negosiasi. Yang kedua adalah membangun hubungan yang sangat penting, karena sulit untuk dilakukan negosiasi tanpa mempercayai, dan mempercayai penting untuk kesuksesan negosiasi. Dan yang ketiga adalah mengembangkan dari hubungan adalah poin dari bernegosiasi. Dan keempat adalah dalam menggunakan taktik negosiasi adalah bijak mempertimbangkan reaksi negatif dan positif. Sekian, saya Dayat, MAP Batch 1.